Saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot tentang Nikita Mirjani, ya, apa yang akan dia lakukan, ya. Kalau dilihat dari tarot di sini, Nikita akan mengajukan banding karena bagaimanapun di sini banyak kesalahpahaman yang dilakukan oleh hakim, ya, sehingga Nikita memiliki peluang untuk membuat banding karena bagaimanapun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang sudah terjadi. Kok dari nasibnya dari R sendiri seperti apa sih kok? Apalagi kan melihat Niki di vonisnya itu lebih rendah daripada tuntutan sebelumnya. Ya sebenarnya banyak kecewanya di sini, tapi bagaimanapun posisinya ya harus tetap terima. Karena apa? Karena memang sudah dibacakan, tinggal nanti kelanjutannya menciptakan keadaan di mana sama-sama tidak saling dirugikan. Soal yang gugatan sendiri pun yang di 245M itu akan nggak berlanjut kah? Seperti apa? Kalau dilihat dari tarot di sini, ini tidak terlihat. Ya, yang ada perdamaian nantinya. Karena bagaimanapun memang di sini tidak ada satu masalah yang memang masalah ini menjebak mereka. Makanya mereka mengambil suatu titik perdamaian. Oke, melihat dari Nikita Mirjani kemarin senyum-senyum setelah mendengar vonis 4 tahun. Itu sebenarnya apakah di balik semua itu ada kesedihan atau seperti apa? Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya Nikita udah tahu dengan apa yang sudah dia terima dengan vonis 4 tahun, dengan apa yang mau dia lakukan. Karena bagaimanapun menurut Nikita, apa yang sudah dilontarkan hakim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya banyak kejanggalan. Makanya Nikita merasa bahwa dia ini akan bebas dengan nanti yang diajukan banding oleh dia. Ya, dengan adanya vonis ini banyak nggak sih publik yang merasa kecewa ataupun merasa bahwa oh ternyata hukumannya kok lebih rendah? Ya kalau dilihat dari tarot di sini, kalau orang-orang yang membenci Nikita ya merasa kecewa. Tapi kalau orang yang mendukung Nikita ya merasa senang. Karena bagaimanapun mereka makin mendukung Nikita. Karena dengan apa yang dilakukan Nikita tidak sesuai dengan apa yang keluar atau dilontarkan oleh hakim. Makanya Nikita di sini merasa bahagia karena peluang untuk bebas dia ini sudah banyak. Peluang kedepannya karir Nikita kan seperti apa kok? Kalau dilihat dari tarot di sini, karir Nikita ini tidak akan berubah, ya. Dia akan santai-santai aja, tapi tetap dikenal oleh publik. Karena bagaimanapun perjalanan dia sebagai wanita yang tangguh menghadapi persidangan dengan mentelantarkan rumah tangganya dan anak-anaknya, tapi dia tetap tangguh dan tanggung jawab. Ini yang akan mengambil simpatik oleh para netizen. Ya, kalau untuk Mail sendiri gimana kok? Ya kalau Mail di sini hanya bisa berserah diri, ya dia nggak bisa melakukan apapun. Karena bagaimanapun dia ini hanya ikut. Nah, makanya dia hanya bisa diam dan menerima. Terus kemudian kans dari bebas dari banding yang dilakukan Niki gimana? Ya kalau dilihat nanti posisinya ini akan berakhir perdamaian. Karena bagaimanapun di sini memang ada titik jenuh dalam pengadilan ini. Karena apa? Ketidakjelasan ini yang membuat suasananya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih ada konflik panjang antara Nikita dan Reza Gladys? Kalau dilihat dari tarot di sini sudah tidak ada. Karena bagaimanapun Dr. Gladys di sini sudah menyerahkan penuh kepada orang-orang yang dia percaya. Sedangkan Nikita pun sudah ada titik kapok, makanya dia tidak mau mengurusnya kembali. Tapi masih ada dendam di hatinya Reza Gladys. Kalau dilihat dari tarot di sini tidak ada rasa dendam ataupun apapun itu tidak ada. Yang terlihat dari tarot di sini. Yang ada mereka malah sama-sama nanti saling mendukung. Oh gitu, ujungnya begitu. Satu lagi kok mungkin dari bandingnya sendiri akankah mempersulit Nikita? Katanya akan mempersulit. Kalau dilihat dari tarot sini tidak akan, ya malah akan dilepaskan aja sesuai dengan jalur yang sudah ada. Ini yang akan dijalankan oleh Nikita. Jadi tidak ada pemberatan lagi. Karena bagaimanapun orang yang mengikuti persidangan di sini sudah merasa jenuh ataupun capek. Oh, satu lagi. Nikita kan dikenal dengan artis kontroversi dan sensasional. Apakah kedepannya masih seperti itu untuk menaikkan pamor? Kalau dilihat dari tarot di sini dia akan jauh lebih berubah. Ya, jadi dia di sini lebih hati-hati lagi. Karena bagaimanapun di sini dia juga merasa lelah. Dia akan kembali seperti semula dengan karakter dia. Nah, karakter dia kan sepertinya berubah-ubah nih. Kadang emosinya tinggi, kadang baik. Terus kemudian di dalam penjara juga katanya dia juga orang yang dermawan kepada para tahanan, terus bangun masjid segala macam di luar dari tahanan. Kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya Nikita ini orang baik, ya orang yang suka membantu. Tapi karena karakternya yang emosional, ini yang dia tingkatkan, ini yang dia bikin. Makanya bagaimanapun karakter Nikita ini sebenarnya adalah orang yang baik, yang suka membantu orang. Nah, soal jodohnya gimana itu Pak?
Kalau jodoh di sini nih kita belum terpikirkan ya. Kalau dilihat dari tarot di sini dia belum terpikirkan. Karena bagaimanapun dia di sini akan lebih peduli untuk keluarga kecil dia. Karena disinilah dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan semua ini ada dampaknya kepada keluarga kecil dia. Makanya dia akan lebih fokus untuk membina keluarga kecil dia. Dan 3 kali pernikahan, 3 kali gagal pula. Kedepannya gimana? Yang pasti dia akan menjadikan diri dia ini seorang pahlawan untuk keluarga kecil dia. Ya, dia tidak akan mementingkan diri dia sendiri, tapi dia lebih fokus untuk keluarga kecil dia. Karena bagaimanapun kita sudah menyadari di sini, paling berharga adalah keluarga kecil dia. Ini yang akan dijaga dia, ini yang akan diberikan suatu toleransi kehidupan buat diri dia. Kalau kepada pria itu dia orangnya gampang jatuh cinta atau gimana sih? Kalau Nikita ini sebenarnya untuk pria ini sulit ya, sulit dia ini jatuh cinta sulit. Karena apa? Karena Nikita ini pengen memiliki pasangan yang jauh lebih pintar dari dia dan dia tidak pernah menemukannya. Makanya dia sulit untuk menemukan ataupun jatuh cinta kepada seseorang. Artinya selama ini dia sangat dominan ya terhadap Ya, pasangan. kalau dia memilih pasangan ini memang luar biasa. Kalau memang dia mau sungguh-sungguh pun ini luar biasa. Makanya dia nanti nggak mau sembarangan lagi untuk mencari ataupun mendapatkan pasangan yang di luar dari apa yang diharapkan. Ada bayangan mungkin kok seperti apa jodoh yang kedepannya dia? Kalau dilihat dari tarot di sini dia belum memikirkannya. Ya, dia belum memikirkannya. Tidak terlihat dari tarot dia untuk mendapatkan jodoh. Tapi dia lebih fokus untuk diri sendiri untuk membesarkan keluarga kecil dia. Masih gelap ya soal jodoh. Masih dia. gelap. Itu benang merah dari Nikita Mirzani seperti apa terakhir? Nikita harus percaya diri, harus mengembalikan titik egonya. Karena bagaimanapun egonya ini yang akan membangkitkan karakter baru untuk dia. Jadi apapun yang dilakukan Nikita menjadikan pembelajaran hidup yang luar biasa. Bang, satu lagi kok.